Nah, kali ini kita lagi ada di Baduy dan kita akan mempelajari salah satu kearifan lokal Baduy, yaitu koja. Semua pertanyaan-pertanyaan kita tentang koja akan dijawab oleh Kang Maman. Nah, Kang Maman ini adalah salah satu pemandu kita untuk mempelajari apa itu koja. Sebelum pergi ke tempat pembuatan kojanya, kita harus melakukan perjalanan untuk sampai ke kampung Kaduk Ketug. Di kampung ini, banyak sekali perdagangan kearifan lokal yang dijual untuk para turis yang datang. Lalu, kami memasuki wilayah Baduy luar dapat ditandai dengan adanya warga suku Baduy yang mengenakan pakaian hitam dan biru. Itu sudah termasuk menjadi ciri khasnya loh. Kalau untuk Baduy dalam, mereka biasanya menggunakan pakaian hitam dan putih. Biasanya Baduy dalam ini tidak bisa bertemu dengan sembarang orang dari yang luar, karena Baduy dalam ini masih sangat amat kental dengan adat istiadat dan peraturan-peraturannya. Lalu kepercayaan yang mereka anut disebut Sunda Wiwitan, yang mengacu pada kepercayaan nenek moyang atau animisme. Sunda Wiwitan ini merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Suku Baduy ini terbagi menjadi dua loh teman-teman. Pertama, ada yang suku Baduy dalam, dan kedua, ada yang suku Baduy luar. Perbedaannya bisa kita lihat secara langsung, yaitu dengan cara berpakaian mereka. Kalau suku Baduy dalam, biasanya mengenakan pakaian hitam dan putih. Kalau suku Baduy luar, biasanya mengenakan pakaian hitam dan biru. Hai gitu. Boleh hai nggak? Hai. Lalu, mata pencaharian masyarakat Baduy adalah bertani dan bercocok tanam. Biasanya mereka melakukan itu di kebun yang biasa disebut huma. Beberapa dari mereka menjual hasil tani seperti buah-buahan, hasil palawija, gula aren, dan hasil dari kebun lainnya. Dan membuat kearifan lokal seperti koja ini juga termasuk sumber mata pencaharian mereka. Silakan yang mau belajar. Kalau misalnya koja itu buat cewek bikin juga bisa. Untuk perempuan, kalau koja perempuan juga boleh. Kalau ngebuat koja ini ada nggak teknik khususnya? Kalau koja ini khusus untuk seperti ini aja, nggak ada untuk misalkan pakai mesin apa, nggak ada. Jadi manual aja. Gitu. Kalau misalkan ada yang bikin di luar, sepertinya menyontoh di sini. Jadi kalau tas koja ini dibuat dari di sini aja di Baduy. Khususnya mah di sini, selebihnya mah kayak ngelihat tutornya gitu ya. Ya begitu. Terima kasih ya kak. Kakak pengen oleh-oleh dari sini, misalkan tas koja seperti ini ada setiap rumah ada yang jualan. Jadi beli itu diwajibkan nawar-menawar. Iya, jadi kalau mau beli boleh nawar. Gitu. Oh jadi ini setiap rumah ini harus ini ya bikin koja gitu? Sebenarnya harusnya gitu, cuman ini sebenarnya
Kalau misalkan kita nggak ada kegiatan yang lain, baru kita bikin koja. Kalau untuk ciri khasnya tas koja ini ada nggak sih? Jadi kalau tulisan sama aja seperti ini sih. Oh. Cuman ada yang beda motif, ada yang namanya jarog. Jarog ini akan lebar dari gagangnya. Ya, jadi ada yang juga ini yang paling kecil, ada yang sedang, ada yang gede gitu. Jadi ada yang halus juga, anyamannya halus. Terima kasih ya. Kalau koja-koja yang dijual-jual terus itu ada yang warna-warnanya itu warnanya alami atau gimana? Kalau yang warna-warni itu ada yang kita bikin, kalau misalkan stok ini belum kita ngambil ke hutan, kita bisa bikin dari benang. Dari benang. Jadi ada yang putih, ada yang hitam juga. Oh, jadi bukan dikasih pewarna. Iya, bukan. Jadi kalau seperti ini alami aja. Ya, makasih. Tas koja ini di setiap rumah wajib buat atau enggak? Kalau di setiap rumah harusnya diwajibkan. Jadi sebelum kita tidur kalau sore kita bikin ini, daripada kita diem nggak apa-apa, mending kita bikin ini, ada manfaatnya, kita bisa jual apa gitu. Iya. Terima kasih Kak. Kita pakai damar pokok itu. Apa damar? Jadi dibuat dari kapas pakai minyak goreng itu. Oh, kayak lilin. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gini tidak diperbolehkan dengan hukum adat. Jadi di sini 1 tahun 3 kali Kak ada namanya pembersihan razia dari hukum adat. Jadi seperti ini, terus pakaian-pakaian yang tidak diperbolehkan di sini itu harus dikeluarkan. Oh. Cuman sekarang kan namanya juga udah zaman, udah modern ya. Jadi minyak tanah juga ada susah, kita dibantu sama panel, ditampung pakai aki gitu. Oh, jadi kalau ketahuan sama Kalau ketahuan sama adat itu harus diturunkan, dibuang aja. Jadi kalau kita kalau ini misalkan udah diturunkan perintah dari adat ini, kita tidak boleh bisa mengambil lagi, harus dibuang aja. Oke, makasih ya. Jadi guys, panel surya di sini beberapa ada yang pakai panel surya. Nah, ternyata itu tidak diperbolehkan. Jadi biasanya 3 tahun sekali bakal ada razia kayak pakaian adat, atau intinya yang ada terlihat lah oleh ketua adat di sini yang itu masih masuk ke barang modern, itu bakal kena razia dan itu tidak bisa diambil lagi. Seperti kita ngelihat ada panel surya di sini karena, nah ya di situ. Karena biasanya orang-orang Baduy ini menggunakan seperti lilin, tapi dia itu lilinnya bukan lilin yang kayak kita tinggal jadi yang beli di warung, tapi mereka menggunakan lilin yang dari minyak lalu ada kapas seperti itu. Guys, jadi ini koja yang udah jadi. Ukurannya juga ada macam-macam. Ada yang kecil, ini biasanya untuk HP, sedang, terus ini yang besar. Terus perbedaannya itu ini yang kecil, ini kasar. Ini bisa dihalusin juga nggak? Oh enggak. Kalau itu udah Terus ini yang besar halus. Teksturnya karena prosesnya lebih lama. Jadi di Baduy luar ini sudah ada beberapa rumah yang menjual seperti ini tuh sudah bisa menggunakan QRIS, jadi lebih modern dari Baduy dalam. Oke guys, jadi segitu dulu ya perjalanan kita di Baduy. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti perjalanan kita di Baduy. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time and bye-bye. Ki, gimana Ki? Seger banget ya? Oh. Ini kayak lukisan yang pernah gua gambar.